Bu Tetin. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Gina. Alhamdulillah, kabar baik, Bu Gina. Alhamdulillah. Terkait nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching, kali ini saya sebagai supervisor ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Ibu Tetin. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian yang kedua, saya akan mengamati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci dan juga bagaimana Koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Kemudian yang ketiga, saya juga akan mengamati apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, sebelum Ibu lanjut kegiatan coaching, saya ada beberapa pertanyaan ya, Bu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Eh, oke, jadi pada kegiatan coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah presence, kehadiran penuh, Bu. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira itu sih, Bu. Oke, baik. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu, mana kompetensi yang ingin diobservasi? Oke, kompetensi yang ingin diobservasi lebih dalam atau lebih spesifik, yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, Bu Tevin. Untuk lebih spesifiknya, Ibu ingin dua kompetensi, begitu ya, Bu ya? Betul. eh, terkait indikator pada saat coaching nanti. Indikator yang seperti apa yang ingin Ibu harapkan? Indikator kegiatan coaching nanti adalah coach bisa mengeksplorasi ide-ide atau gagasan untuk bisa memecahkan tantangan yang dihadapinya. Jadi harapan dari observasi terhadap proses percakapan coaching nanti seperti apa ya, Bu? Harapan saya, Koci dapat menemukan sendiri gagasan atau ide tantangan yang dihadapinya, Bu. Baik, kalau begitu untuk pra-observasinya, silakan Ibu, saya persilakan untuk melakukan coachingnya terhadap coachi. Nanti setelah coaching, kita akan bincang-bincang lagi untuk pasca observasi, pasca supervisinya ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum, Bu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Tetin. Alhamdulillah Ibu, baik sekali. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah mau meluangkan waktu untuk hari ini. Iya, Bu, sama-sama. Ada apa nih? Apa yang mau kita bahas kali ini kira-kira apa? Sebenarnya ada banyak Bu yang mau saya ceritain, tapi sepertinya ini yang paling urgent. Wah, tentang apa tuh, Bu, kira-kira? Tentang murid sih Bu. Jadi begini, saya heran sekali kenapa ya kelas 8A ini sering sekali tidak mengumpulkan tugas. Saya perhatikan murid-murid yang sama yang tidak mengerjakan tugas. Oke. Jadi permasalahannya di kelas dengan murid ya, Bu ya? Iya, Bu, saya bingung kenapa mereka ini sering sekali tidak mengumpulkan tugas. Oke. Baik, coba kita identifikasi sama-sama ya, Bu. Apakah hanya pelajaran Bu Dini saja mereka tidak mengumpulkan tugas atau di pelajaran lainnya juga? Nah, itu dia, Bu. Tadinya saya pikir pelajaran saya aja, tapi setelah saya bertanya dengan guru mata pelajaran lain, ternyata pada pelajaran lain juga mereka sering tidak mengerjakan tugas. Begitu. Jadi selama pembelajaran di kelas tersebut, kegiatan apa saja yang sudah Ibu Bu Dini lakukan? Pembelajarannya, proses pembelajarannya seperti apa kira-kira? Hmm, Jadi begini, Bu, di awal pembelajaran saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat dan gaya belajar murid-murid saya.
Saya Hmm, juga selalu mengupgrade diri saya di PMM dan webinar online serta melihat praktik baik guru-guru agar saya selalu punya ide pembelajaran di kelas dan murid tidak bosan dengan pembelajaran saya. Saya iya. menggunakan media pembelajaran. Saya juga terkadang menggunakan aplikasi-aplikasi yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Tapi murid saya tetap aja ada yang tidak mengerjakan tugas. Begitu. Pernah nggak sih hal-hal ini tuh dikomunikasikan ke murid tersebut atau dengan orang tuanya barangkali, Bu? Sudah, Bu, sudah pernah. Jadi pernah murid-murid tersebut saya ajak bicara, namun mereka hanya diam dan minta maaf aja. Saya jadi bingung. Saya tanya maunya bagaimana, mereka diam. Saya juga sudah membawa hal ini ke orang tua murid, Bu. Beberapa wali murid bisa kooperatif, tapi ada juga yang menyerahkan semua kembali ke sekolah. Dari situ saya agak kurang berkomunikasi dengan orang tua murid itu, Bu, karena saya merasa tidak mendapat dukungan. Iya, betul. Menurut Bu Dini, kalau dari 1 sampai 10, berapa nilai yang Ibu berikan untuk diri Bu Dini terkait proses pembelajaran yang berpihak pada murid yang sudah Bu Dini berikan selama ini di kelas? Menurut saya 8, Bu. Oke, menurut Bu Dini, apa sih tantangan yang dihadapi murid-murid Ibu? Selain kurangnya rasa tanggung jawab dalam diri murid, saya rasa saya harus bisa menumbuhkan motivasi belajar murid-murid saya, Bu. Soalnya mereka itu saya lihat seperti tidak ada semangat dalam belajar dan juga kurang tanggung jawab, Bu, sama tugasnya. Oke, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan setelah ini untuk menanamkan sikap tanggung jawab serta menumbuhkan motivasi belajar murid Bu Dini di kelas? Saya akan membuat pembiasaan tanggung jawab di kelas, Bu, serta memperbaiki cara penyampaian tujuan pembelajaran di kelas agar murid saya lebih paham tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Karena saya rasa saya kurang memahami apa tujuan dari pembelajaran itu sehingga mereka menyepelekan tugas. Nah, untuk pembiasaan tanggung jawab ini saya akan berdiskusi kembali dengan wali kelas dan juga guru mata Oke. pelajaran lainnya agar sinkron dan satu tujuan. Iya, benar Bu. Apa yang sudah Bu Dini sampaikan. Penyampaian tujuan pembelajaran di kelas itu memang penting untuk disampaikan. Iya, Bu, saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, tapi hanya sekali lewat saja. Mungkin kurang bermakna bagi murid. Kemudian, saya juga akan kembali menjalin komunikasi kepada orang tua murid, agar orang tua murid tidak menyerah untuk bekerja sama menuntun murid ke arah yang lebih baik. Nah, benar Bu, bisa begitu Bu. Ternyata Bu Dini sudah menemukan solusi atas keresahan Bu Dini kan akhirnya. Iya, benar, Bu. Saya bersyukur sekali loh bisa sering dengan bisa sharing dengan Bu Tetin yang membuka pikiran saya dan mengarahkan pikiran saya juga untuk menemukan solusi. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Bu atas sharing dengan Ibu. Jadi menambah pengalaman saya juga nih kalau misalnya saya ada di posisi Bu Dini. Lalu kapan nih kira-kira Bu Dini akan memulai rencana aksi Ibu itu? Secepatnya, Bu. Lebih cepat kan lebih baik ya. Setelah Oh, ini saya akan diskusi dulu dengan wali kelas dan juga guru mapel yang mengajar kelas itu. Kemudian saya akan menghubungi wali murid untuk datang dan mendiskusikan rencana aksi saya. benar Bu Dini. Semoga nanti bisa berkolaborasi dengan baik ya Bu. Kerjasamanya dengan orang tua, dengan wali wali kelas tersebut ya Bu, sama juga dengan guru mata pelajaran yang lain. Semoga bisa berjalan lancar. Semuanya kan kita lakukan kan demi kebaikan murid-murid kita ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Tetin atas waktunya. Sama-sama Bu Dini. Assalamualaikum Bu Tetin. Waalaikumsalam Bu Gina. Alhamdulillah Bu Tetin tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Dini. Sebelum Betul. penutupan, sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Tetin sebagai coach Oke. di sesi pasca supervisi ini. Oke. Pertanyaannya, bagaimana menurut Bu Tetin tentang performa Bu Tetin saat coaching tadi? Tadi ya Bu Terima ya. kasih. Ya, terima kasih Bu Gina.
Di coaching tadi saya sudah lumayan tenang sih ya Bu melakukan coachingnya dan juga sudah bisa menggali coach untuk menceritakan tantangan yang dihadapi dan juga menemukan gagasan atau ide dari tantangan tersebut. Oke, apa sih yang membuat Bu Tetin menilai demikian? Soalnya tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Awalnya sih memang saya agak gugup nih untuk membuka kalimat yang sesuai itu seperti apa. Namun ketika menyesuaikan dengan alur Tirta, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Pertama, itu saya membuat suasana nyaman terlebih dahulu nih Bu, agar coaching merasa leluasa untuk bercerita. Kemudian baru saya masuk ke alur Tirta untuk menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawab, sehingga bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan ide atau gagasan dari tantangan yang dihadapinya. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Tetin? Boleh, boleh Bu Gina, silakan. Oke, baik Bu Tetin. Alhamdulillah ya Bu, tadi saya lihat coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian coaching juga tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Tetin. Saya mengamati tadi pada saat Ibu Tetin coaching, Ibu melakukannya sudah sesuai dengan alur Tirta. Prinsip coaching yang Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Tetin mendengar ini? Alhamdulillah kalau begitu Bu. Bu Gina juga sudah melihat ya tadi. Saya senang mendengarnya, setidaknya ada kemajuan yang saya lakukan dari pembelajaran yang saya dapat. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat di alur tujuan, saya mengamati Bapak atau Ibu tidak menyepakati tujuan atau indikator ketercapaian dari coaching itu apa. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya di alur tujuan Bu Tetin menuturkan ukuran keberhasilan pertemuan itu apa. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Iya, benar sekali Bu Gina. Di bagian tujuan tadi, saya lupa untuk menegaskan ukuran keberhasilan dari coaching tadi apa. Terima kasih atas masukannya, Bu. Sama-sama, Bu. Semoga masukan saya bisa dijadikan pembelajaran untuk coaching Bu Tetin selanjutnya ya. Oke, Baik, amin. apa rencana tindakan selanjutnya Bu Tetin? Karena dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Oke Bu, pastinya ya Bu, ke depannya saya akan terus berlatih coaching dengan rekan sejawat saya agar keterampilan coaching saya lebih baik lagi. Kemudian apa namanya? Dan juga saya dapat membantu rekan sejawat saya juga Bu. Jadi bisa saling membantu gitu Bu. Ya, baik Bu Tetin. Semoga dengan terus berlatih, Bu Tetin semakin baik lagi coachingnya. Hasil Amin. pengamatan ini akan dicatat ya Bu ke dalam form supervisi. Terima kasih Bu Tetin, terus semangat ya Bu. Baik Bu Gina, sama-sama Bu Gina. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah ya, setelah melaksanakan coaching dengan Bu Tetin, eh, saya merasa lega ya, selain unek-unek itu bisa keluar, saya juga diberi pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya berpikir, kemudian menemukan solusi sendiri dari tantangan yang saya hadapi.